Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita kembali lagi berjumpa dengan Ustadz Damsir dalam pembelajaran tema 2 subtema 1, yaitu khususnya pembelajaran IPS. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita persiapkan alat belajar kita di depan kita semua agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita buka pembelajaran kita dengan membaca doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami pemahaman yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah mempelajari materi ini, Ustadz berharap anak-anak Ustadz semua nanti mampu menjelaskan apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian apa saja makna dari proklamasi kemerdekaan ini, dan bagaimana perlakuan kita terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini. Nah, pada masa lalu sebelum kemerdekaan Indonesia diraih oleh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia hidup dalam keadaan kesulitan, ya. Di antaranya adalah penderitaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Apa yang terjadi pada masa penjajahan Jepang ini? Yaitu pertama, kekayaan alam Indonesia dikuras habis oleh bangsa Jepang sehingga Indonesia mengalami kesulitan. Yang kedua, tenaga bangsa Indonesia diperas melalui kerja paksa. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tetapi tidak diberi makan, tidak diberi upah dan sebagainya. Hasil alamnya dibawa oleh rakyat Jepang ke negaranya. Inilah yang terjadi di Indonesia pada masa penjajahan. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu. Akibat dari pengeboman tersebut, tentara Jepang akhirnya menyerah. Kesempatan tersebut digunakan oleh bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Jepang. Nah, ini adalah bentuk gambaran bom atom yang dijatuhkan oleh tentara sekutu atau Amerika Serikat terhadap Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, selanjutnya, akibat menyerahnya Jepang pada sekutu, di Indonesia terjadilah vacuum of power. Nah, sikap bangsa Indonesia menghadapi menyerahnya Jepang, Indonesia harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Nah, kesempatan inilah yang diambil oleh bangsa Indonesia untuk segera merdeka dan terlepas dari penjajahan Jepang. Selanjutnya, ketika ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, terjadilah perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi ini. Siapa yang berbeda pendapat? Yaitu golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda mereka ingin proklamasi harus segera dilaksanakan, sedangkan golongan tua mereka berpikir bahwa proklamasi itu dilakukan jangan terburu-buru karena harus melalui PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, agar tidak terjadi kericuhan atau pertumpahan darah. Maka dari kejadian tersebut, golongan muda itu adalah Sukarni, Adam Malik, Kusnaini, Syahrir dan kawan-kawannya. Kemudian pada masa itu golongan tua yaitu Soekarno, Hatta,
M. Yamin, Ahmad Subarjo, dan lain-lain. Nah, mengingat terjadinya perbedaan pendapat tersebut, terjadilah sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Soekarno dan Hatta. Mereka mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan. Akan tetapi, menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Mereka tetap tidak mau tergesa-gesa. Selanjutnya, untuk memproklamasikan kemerdekaan, berbagai persiapan pun dilakukan oleh bangsa Indonesia. Hal ini mendorong disusunnya teks proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi pun ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Kemudian setelah ditulis, diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian Soekarni mengusulkan kepada Soekarno dan Hatta agar ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Maka dilakukanlah tanda tangan terhadap teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno, ditandatangani oleh Soekarno sendiri dan Muhammad Hatta pada masa itu. Nah, inilah bentuk teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian disempurnakan atau diketik oleh Sayuti Melik. Ini gambarannya ya. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa tokoh berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Beberapa tokoh yang berkumpul tersebut, mereka ingin menyaksikan secara langsung proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada pukul 10 WIB. Acara dimulai dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan dilanjutkan pidato singkat. Setelah itu, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati pun dikibarkan. Ini ada gambar Soekarno ketika membacakan teks proklamasi ya. Kemudian setelah diproklamasikan, dikibarkanlah bendera Sangsaka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, tepatnya itu istri dari Bapak Soekarno itu sendiri. Ini adalah bukti dokumentasi pada masa itu. Bendera pertama kali dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian pengibaran bendera ini dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Mereka lah yang menjadi penggerak bendera pertama pada awal kemerdekaan negara Indonesia. Selanjutnya, apa makna proklamasi kemerdekaan? Inilah yang harus anak Ustadz pahami juga ya. Proklamasi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah pengumuman kepada seluruh rakyat. Nah, itu makna proklamasi. Kemudian proklamasi kemerdekaan. Apa pula itu proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan adalah pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Nah, inilah makna proklamasi kemerdekaan. Nah, apa makna proklamasi kemerdekaan itu sendiri? Makna yang bisa kita ambil dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian sebagai pengakuan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru dan mencapai cita-cita bangsa. Kemudian sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, itulah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian sebagai seorang siswa, apa upaya yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini?
Nah, diantaranya kita harus giat belajar, kita manfaatkan kemerdekaan ini dengan baik agar kita tidak kembali dijajah lagi. Kalau seandainya kita tidak belajar, kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, bisa saja negara kita kembali dijajah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kelestarian alam, kemudian menjaga hasil pembangunan, mentaati norma-norma yang berlaku, menjaga nama baik bangsa dan negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan banyak lagi contoh-contoh upaya yang lain yang bisa kita isi dalam masa kemerdekaan Indonesia demi melanjutkan perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, ini adalah gambar-gambar yang beberapa gambar yang bisa kita contoh untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, upacara, belajar dengan giat, dan meraih beberapa kemenangan di Olimpiade baik nasional ataupun internasional sebagai wujud mengisi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, ada beberapa tokoh yang harus kita tahu dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan ini yang memiliki banyak sekali jasa-jasa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Beberapa peran Soekarno diantaranya adalah menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda, kemudian menandatangani teks proklamasi bersama Bung Hatta, kemudian membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah adalah Muhammad Hatta. Beliau adalah pejuang negarawan dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Beliau adalah teman seperjuangan Bung Karno. Beliau menyusun konsep teks proklamasi dan menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Itulah jasa Muhammad Hatta. Yang ketiga yaitu Ahmad Soebarjo. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ia merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah wajah dari Ahmad Soebarjo. Yang keempat yaitu Laksamana Tadasi Maeda, yaitu seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Ia melanggar perintah sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadasi Maeda menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kelima adalah Soekarni. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Beliau ini mengusulkan agar menandatanganinya itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Inilah jasa dari Soekarni. Keenam yaitu Ibu Fatmawati, yaitu dengan nama aslinya itu Fatimah. Beliau adalah penjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliaulah yang menjahit bendera merah putih pertama kali. Kemudian yang ketujuh adalah Seyuti Melik. Seyuti Melik ini adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seyuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Dan kedelapan, tokoh yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan adalah Abdul Latif Hendradiningrat. Beliau adalah pengibar bendera pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjadi pasukan pembela tanah air PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Dan
Selain mereka berdelapan, masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang berjasa dalam perjuangan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itulah materi kita pada hari ini, anak-anak Ustadz semuanya, agar kita bisa lebih memahami materi pelajaran kita khususnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan anak Ustadz semuanya lanjutkan dengan membaca buku tema kita, tepatnya buku tema 2. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.